Ya, selamat malam Pak Eko. Ya, kita langsung saja Pak Eko ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah baca draft tesis ini, dan saya kira sudah cukup baik ya, cukup baik untuk ukuran pertama kita berkonsultasi. Ya, tapi ada beberapa masukan Pak Eko ya, masukan. Untuk latar belakang masalah itu sudah clear. Karena ini Pak Eko, oh deh ada tambahan sama konfirmasi. Jadi di latar belakang masalah itu fenomena sudah dimunculkan, riset gap sudah dimunculkan, kemudian novelty sudah dimunculkan. Jadi fenomena itu mulai dari fenomena umum sampai fenomena spesifik yang terjadi di tempat lokasi di mana penelitian mau dilakukan. Itu sudah dilakukan. Coba halaman 7 dibuka ya, halaman 7 yang soft copy itu. Itu kan ada narasi gini, meskipun terdapat bukti yang kuat tentang pengaruh kepemimpinan dan terusnya, bukti peran dan hubungan dan outcome penelitian, itu apa nggak bisa dimunculkan sumbernya Pak Eko? Ya, karena ini kan nampaknya mensitasi ya dari artikel ini, ya. Tolong ya, ini saya tandai untuk apa ditambahkan citasinya ya, sumber. Oke. Terus yang lain sudah clear. Ini tujuan Pak Eko. Ya. Ini hanya sekedar untuk apa ya? Sebenarnya nggak substantif, tapi ini adalah terkait dengan urutan kita riset tuh. Pertanyaan saya dimulai menguji dulu, apa membuktikan dulu, menganalisis dulu atau membuktikan Pak Eko? Saya sing bener ae. Kalau dalam realita pelaksanaannya kan diuji dulu statistik baru dianalisis kan? Ya, tolong dibalik ya, membuktikan dan menganalisis. Ya, Pak Eko di sana dosen lah. Oh, tapi ya bagus juga tulisannya. Oke. Oke. Membuktikan dan menganalisis. Oke. Ya. Terus manfaat kebijakan itu masukkan saja manfaat praktis Pak Eko ya. Jadi satu. Ya, halaman 14. Ya, oke. Manfaat kebijakan jadi satu, kemudian manfaat bagi peneliti lanjutan terserah nggak apa-apa. Sebenarnya dua aja cukup kok, manfaat teoritis, manfaat praktis. Ya, ya nggak apa-apa dimasukkan bagi peneliti selanjutnya nggak apa-apa. Cuma yang kebijakan jadikan satu dengan manfaat praktis. Oke. Tinjauan pustaka. Sekarang sampai situ ada pertanyaan. Silakan. Belum ya. Baik, oh, ini kan tulisannya bagus ya, bagus juga. Nanti saya tantang untuk masuk Scopus ya. Apa? Nggak apa-apa. Scopus, tapi nggak nanti saya pandu lah. Sudah cukup bagus. Cuma ya gini, eh saya jadi problem di Scopus itu lamanya gitu loh. Itu ya. Coba cari yang cepet-cepet tapi biayanya tinggi Pak Eko. Scopus itu mahal juga, repot juga ya. Yang paling murah saya kemarin itu sekitar 67 gitu, 67. Itu Q3, Q3. Itu 3 bulan atau 4 bulan. Lah, terus yang nggak bayar, saya itu sampai 1 tahun setengah, hampir 2 tahun, 1 tahun setengah belum terbit, tapi diterima.
Ya nggak bayar ini itu sampai 1,5 tahun. Jadi harus ya nanti terserah Pak Eko lah. Tapi eman-eman itu. Apa itu tulisannya? Yes. Saya coba carikan dulu ya. Carikan dulu yang. Iya ya. Oke. Ya. Cek keren itu loh. Ada yang skopus nanti ya. Oke. Enggak gampang. Wes kita lanjut ya. Bagus sudah ini. Kemudian ini Pak Eko. Teori ya, teori ya. Teori mulai halaman 26, bener ya? Untuk anu sudah nggak ada masalah. Yang apa yang kutipan tabel itu sudah clear ya, nggak ada masalah. Teori 26 saya anggap sudah benar karena sudah ada sintesa dari peneliti, kemudian sudah muncul dimensi ya. Oke, wes nggak ada masalah. Cuma hipotesis ada masalah. Masukkan hipotesis. Sekarang saya tanya. Nah, ini saya tanya aja Pak Eko. Saya tanya nanti sebentar. Saya ambil contoh halaman 51. Pertanyaan saya, itu hubungan apa pengaruh Pak Eko? Yang benar. Nah, kalau hubungan anak panahnya itu ada anak panah apa sama garis saja? Oh, nah ada hubungan itu kan kemungkinan bisa bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Ya, kalau pengaruh itu kan jelas satu arah. Lain satu arah apa dua arah? Lah, berarti kan pengaruh Pak Eko. Ya, coba lihat lihat kerangka konsepnya di halaman 59. Bener kan? Itu pengaruh kan? Ya, karena itu diganti aja narasinya pengaruh. Tapi tidak perlu kata langsung. Jadi 2.3.1 pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kedisiplinan mahasiswa. Sudah cukup ya. Sudah Pak Eko? Nanti semuanya dirubah itu aja ya. Terus, lah hipotesis saya tanya. Hipotesis itu munculnya dari mana Pak Eko? Dasar penulisan hipotesis. Dasar penulisannya. Ya, dasarnya dari mana penulisannya? Bukan. Hipotesis 1 sampai 7 itu dasarnya dari mana? Nah, Pak Eko kan menghipotesiskan ya, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin mahasiswa blab ITK. Itu dasarnya dari mana Pak Eko? Nah, nggak bisa. Dasarnya adalah dari kajian pustaka. Ya, jadi ini harus paham ya. Jadi dasar penyusunan hipotesis adalah dari kajian pustaka. Sudah ya. Nah, di kajian pustaka itu kan belum spesifik mencantumkan lokasi penelitian kan. Nah, karena itu H1 gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan mahasiswa. Di ITKS itu dicorek semua.
Ya, semuanya. Iya, wes, alasan sudah oke, 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 rancangan penelitian oke. Populasi, berapa jumlah mahasiswa semuanya, Pak Eko? Ya, 8.000 benar. Ya, ya, 280, 382, ta. Itu kan menggunakan rumus Lovin kan? Bener ya? Gunakan ini gunakan Slovin ini rumusnya ini. Ini rumus Slovin ini. Ditambahkan ya rumus Slovin ini. Nah, dari situ coba lihat tabel 3.1. Ya, saya ingin tanya saja satu. Angka 6 itu dapatnya dari mana? D3 keperawatan itu. Oh, ya gak bisa sih. Orang perhitungannya dari mana itu? Dek, saya kudu tahu ini. Dari mana? Loh, aja. Lah, oke, nggak apa-apa. Artinya Pak Eko harus tahu. Ini mesti ini dia diajari teman, bener ya? Nah, jadi, dek, saya tanya dulu, kira-kira dari mana? Dek, kudu tahu ini, penting ini. Wis bener, sebenarnya sudah bener, tapi dari mana dulu? Ya nggak bisa sih. Coba ya. Ya. Coba sekarang dihitung dulu yang N itu. 8231, yang inilah, yang dibagi per satu itu. Dihitung dulu. Biar nanti tahu langkah-langkahnya. Loh, coba dihitung dulu. Ya, ini kudu penting, ini eksak soalnya. Lah ya, ketemu berapa dulu? Jadi coba hitung. Itu kan N sama dengan lah 8231. Coba dihitung dulu. Ketemunya berapa itu? Loh, rumusnya kan nggak seperti itu. Coba rumusnya baca itu ya, apa cara ngitungnya itu. Rumusnya jelas dilihat.
alokasi sampel per protein. Ini benar proporsional ya. Jadi 8231 dengan margin error 0,05 itu kan ketemu 382, benar ya. Nah, kemudian proporsinya itu diambil NI. N itu populasi ya. Hitung dulu. 131 dibagi populasi, berapa populasinya itu? 8.000, ketemu berapa? Ya, jadi wis bener iku rumus bener. Jadi ini dihitung ya. 131 dibagi 8231 dikalikan 382. Sudah tahu ya? Sampai salah loh itu. Ini soalnya matematika. Oke, nanti tolong dicermati lagi itu. Sumber data, data, oke. Metode pengumpulan kuesioner, oke. Penyebaran, iya. Nah, sekarang masuk di definisi operasional dan pengukuran variabel. Sudah ya. Ini masih kurang definisi operasional sudah. Sudah ya. Definisi operasional variabel. Definisi operasional itu dibikin yang lugas dan singkat saja. Jadi lebih disingkat gitu. Ini ada sudah yang benar, ada yang terlalu panjang. Ya tapi sudah, tapi ya benar, nggak apa-apa, tetap aja nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, tetap saja wis, tetap aja. Sudah, tetap aja, sudah, tetap saja. Sudah ya. Jadi nggak usah dirubah definisi operasional. Di bawah tabel itu Pak Eko tambahkan untuk pengukuran, untuk pengukuran, mm, di bawah tabel, di bawah tabel, di bawah di bawah tabel kedisiplinan itu loh. Untuk pengukuran menggunakan skala Likert. Nah, wes. Nanti tambahkan itu sehingga tabel skala Likert yang di atas tadi yang ada di halaman 69 dipindah ke bawah. Kan ada skala Likert kan di atas itu ya. Ya itu di tabelnya dipindah ke bawah, tapi dikasih narasi dulu. Untuk pengukuran variabel penelitian menggunakan skala Likert, ya skala Likert dengan variasi jawaban sangat setuju, 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 bukan netral ya, kurang setuju, ya kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, oke. Terus teknik analisis data ya. Ada statistik deskriptif sudah benar. Satunya inferensial dengan menggunakan SAM-PLS. Wes, sudah aja. Jadi 1.72 analisis deskriptif, 1.73 itu analisis inferensial,
inferensial menggunakan inferensial SEM PLS. Ya, tambah itu aja ya. Yes. Nanti model pengukuran itu diganti 1.73.1 dan seterusnya. Ini masalah penulisan saja kok. Oke. Saya kira dari saya sudah cukup. Sekarang ada pertanyaan, silakan. Iya, iya. Ya itu oke. Ini sudah benar, nggak usah di anu, revisinya aja dikirim ya. Revisinya dikirim, tapi sudah cukup cukup baik lah ya. Jadi ya, oh ya nggak apa-apa. Jad- Ya, selesaikan saja dulu dengan saya. Nanti kalau sudah clear ke Pak Nafi ya. Oke, oke, oke. Cukup ya. Oke, oke. Baik. Terima kasih Pak Eko. Selamat malam. Eh, 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 eh. Saya clear dulu. Oke.